awal itu ada yang mengizini, ada yang tidak. Oh, ada yang tidak juga. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antotrap. Salam Yusuf. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, dulur-dulur IKS Wira Sakti. Pada kali ini saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk wawancara dengan senior-senior IKS Wira Sakti Jombang, di mana tadi secara tidak sengaja ya ngobrol ketemu di Padepokan karena di sini ada acara ya. Langsung saja kita berkenalan dengan dulur-dulur senior IKS Wira Sakti Jombang. Monggo dari yang pertama, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Slamet Adi Prasetyo dari Ranting Ngoro. Mas ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Galuh Alif Arisandi, asal dari Ranting Ngoro. Oh, Ngoro. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Sutisno dari Ranting Ngoro, cabang Jombang. Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muslimin dari Ranting Ngoro. Oh, dari Ngoro ya. Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat dari Ngoro. Oh, ini dari Ranting Ngoro semua ya Pak? Ranting Ngoro semua. Pengurus ranting gitu ya Pak? Pengurus Oh, ranting. gitu ya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan senior-senior dari Ranting Ngoro. Dan mungkin kita juga seperti yang saya lakukan sebelumnya, saya Swangas IKS Wira Sakti, kita pastinya ingin tahu sejarah perjuangan beliau-beliau ini tentang mengembangkan IKS Wira Sakti. Mungkin dari Mas ya, Bapak, sampai saat ini kan jenengan masih aktif ya mengurus perguruan IKS Wira Sakti. Itu sejak kapan Pak jenengan ikut IKS Wira Sakti itu, mungkin langsung saja ya. Sejak kapan? Sejak masih usia berapa atau masih sekolah atau gimana? Pertama-tama waktu itu saya itu masih sekolah tahun 1993. Ya. Saya pertama kali menjadi warga IKS Wira Sakti, warga tingkat 1. Waktu itu kelas 2 STM. 2 STM ya Pak? 2 STM. Terus langsung saya mengembangkan perguruan di sini dengan ketua cabang Bapak Supriyatin untuk memberikan izin rekomendasi untuk mendirikan perguruan di wilayah Ranting, khususnya Kecamatan Ngoro. Oh, sebelumnya, Pak saya potong. Sebelumnya apakah sudah terbentuk ranting di Ngoro itu Pak? Belum. Belum. Pertama kali tahun 1993 Nggih. itu pertama kali saya bawa perguruan IKS Wira Sakti ini di wilayah Ranting Ngoro, dan pertama kali saya mendirikan tempat latihan. Alhamdulillah banyak peminatnya di Kecamatan Ngoro. Yeah. Saya buka di desa saya waktu itu, desa Sidoarek, ujungnya Kepu Panda. Saya dirikan tempat latihan pertama kali untuk yang siswa latihan hampir sekitar 100 warga. 100 anggota, 100 siswa ya Pak? Yang berlatih. Dan menentukan untuk pengesahan tingkat pertama di dusun saya dan melahirkan sekitar 50 warga tingkat 1. Akhirnya berpencar ke desa-desa se-Kecamatan Ngoro. Jadi setiap desa Kecamatan Ngoro hampir dari 13 desa Kecamatan Ngoro sampai sekarang masih eksis, masih aktif tempat latihan. Cikal bakalnya dari desa jenengan ya Pak? Desa ya. Desa mana tadi Pak? Desa Kepu Panda. Kepu Panda. Sidoarek. Oh, nggih. Lalu jenengan kan pertama kali mendirikan IKS Wira Sakti di Ranting Ngoro. Apakah jenengan latihannya di mana Pak waktu itu? Waktu itu saya latihan di STM PGRI Jombang. Waktu itu pelatih saya ketua cabang sendiri. Oh iya Pak. Latihan beserta pengurus cabang, termasuk ini juga senior saya, Mas Muslimin ini, termasuk ya orang Ngoro tapi bertempat di Jombang waktu itu. Oh iya.
Jadi untuk kepengurusan Ranting Ngoro banyak yang senior sampai sekarang. Oh, nggih. Berarti jenengan ikut di tempat Pak Ketua Cabang dulu ya? Cabang waktu itu sudah menjabat jadi Ketua Cabang apa belum waktu ngelatihin jenengan? Sudah ya? Pak Subratu sudah Ketua Cabang. Gitu ya. Tapi jenengan ikut di sana, jadi jenengan ngembangkan di desa jenengan. Waktu itu didampingi siapa Pak? Jenengan apakah sendiri atau ada yang dampingi? Waktu itu tahun 93 itu ada satu desa, satu kecamatan, ada sekitar 8 warga. Oh, Jadi saya 8 bentuk kepengurusan Ranting 8 warga itu tersebut yang seangkatan dengan saya. Sampai sekarang masih eksis atau sudah berkurang? Ya berkurang. Ya? Oke, sampai sekarang untuk yang eksis, yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, salah saya, Muslimin ini termasuk itu yang tua-tua. Yang sekarang pengurusan yang muda-muda ini. Oh iya. Untuk meneruskan ya. Ya, yang berarti jenengan ini sudah mundur dari jabatan pengurus Ranting atau masih? untuk periode ini tahun 2019 sampai 2024 Insya Allah masih saya yang masih menjabat. jenengan. Oke. Mungkin nanti 2024 untuk seterusnya ada pemilihan ketua Ranting baru mungkin nanti. Tapi jenengan akan maju lagi apa jenengan sudah serahkan saja ke yang lainnya apa gimana? Mungkin dari saya pribadi mungkin saya beri kesempatan kepada yang muda-muda gitu yang ya. berkompeten, dan untuk saya mungkin di dalam pengurusan mungkin penasehat. Oh gitu ya, itu lebih Jadi baik. saya penasehat. Jadi mungkin yang muda-muda yang akan teruskan Ya. yang perjuangan sesepuh-sepuh ini termasuk jenengan ya. Biar ada pemikiran yang milenial. ya, ada ide baru ya. Pertama kali membuka latihan langsung 100 siswa ya Mas. Hampir 100 siswa. Itu apakah jadi semua ada yang merotol atau bagaimana? Ya seperti yang saya katakan dari awal, 100 warga ada yang merotoli, setelah mungkin sekitar 70 orang yang ikut pengesahan, sekitar 50 orang. Oh, yang ikut 50? 50 ya. Yang lainnya nggak Ya ikut? masih tetap pelatihan tapi terbentur waktu, biaya waktu itu. Akhirnya mundur teratur? Ya akhirnya gelombang berikutnya. Oh, masih ikut. bisa. Oh ya, masih berlanjut. selanjutnya. Oh Ikut iya. gelombang berikutnya. Berarti intinya kebanyakan dari 100 itu ya hampir jadi semua atau bagaimana? Hampir jadi semua. Iya. Selain yang merotol tadi. Gini. Mungkin saya ingin berkenalan dengan yang tahu dari cerita Mas. Siapa tadi Mas? Mas Slamet. Oh ya, Mas Slamet. Ya, Mas Slamet. Tadi saya pertama ketemu dengan Mas Slamet ini dipanggil. Mas Slamet ya, Bude. Boleh saya tanya jenengan Mas? Tadi kan jenengan cerita ikut KSP sejak 94 ya Mas? 96. 96 ya? 96. Waktu itu masih sekolah juga ya? Masih sekolah. 96 itu angkatan berapa Mas kalau boleh tahu? Angkatan tingkat 1 angkatan 55. Oh 55. Tingkat 2-nya? Tingkat 2 angkatan 45. Oh nggih. Tahun 97. Oh, iya. Jenengan pertama kali ikuti KSP Kerasakti Mas, mungkin tertarik dengan apanya? Mungkin kan banyak sekali orang itu berkata tertarik dengan bajunya lah, dengan jurusnya dan sebagainya. Untuk jenengan mungkin tertarik dengan KSP karena apa? Waktu itu saya tertarik di perguruan Kerasakti. Saya melihat dari nama perguruan Kerasakti ada nama kungfu, bela diri kungfu. Oh iya. Dan dari gerakannya itu cukup bagus. Oh gini. Berarti jenengan tertarik karena gerakannya, karena ciri khasnya kungfu ini ya. Iya. Pastinya dulu ya di sana di wilayah jenengan juga ada silat-silat lain ya. Ya, ada. Tapi jenengan pengen ikut KSP lagi. Apa sebelumnya pernah ikut silat lain? Enggak. Pernah. Oh pernah ya? Oh iya. Tapi belum sampai jadi atau gimana? Belum sampai jadi. Oh gitu ya. Lalu saya ingin tanya dengan Pak Muslimin ya. Pak Muslimin ini adalah senior dari Mas Sutris. Berarti jenengan latihannya pasti ya di luar Ngoro ya Pak?
di Jombang. Di Jombang ya? Iya. Jombang kota berarti? Saya di Sengon. Oh di Sengon. Waktu itu jenengan ingat Pak yang latih siapa Pak? Pak Sugeng. Oh Pak sama Sugeng. siapa? Lupa saya. Pak Sugeng. Aris. Oh Pak Aris. Aris. Sama Joni. Orangnya masih Pak Aris, Pak Sugeng. Kalau dulu masih belum nikah. Kalau dulu Belum apa? belum menikah. Oh gitu. Iya. Sama belum menikah. Sekarang sudah nggak aktif mungkin ya Pak. Tapi orangnya masih Sugeng semua ya Pak. Sekarang kalau belum tahu saya masalahnya kan sudah nggak pernah tidak ketemu di lagi? Ngoro, iya. Oh, nggak pernah ketemu? Saya domisili di Ngoro. Oh gitu. Berarti ngurusi yang ada di Ngoro ini aja Iya. ya Pak. Kalau saya ikutnya tahun 92. Oh 92 Iya. Pak. Angkatan berapa itu Pak? Angkatan yang satu, Iya. angkatan 45, Iya. yang dua angkatan 34. Oh berarti jenengan ini antara tingkat 1 dan tingkat 2 itu nggak jauh ya? Langsung Nggak jauh, naik iya. gitu ya Pak? 10 bulan. 10 bulan jadi warga tingkat 1 langsung latihan lagi. Langsung tingkat Oh 2 10 bulan. kebanyakan yang saya temui itu seperti itu ya. Senior kemarin saya bertemu dengan Pak Edi Santoso juga, itu juga setahun langsung naik ke tingkat 2. Oh, gini seperti itu. Gini. Lalu rekan jenengan Pak, konco sak liting lah, jenengan ingat Pak siapa saja? Kalau saya ingat dua, Nggih. namanya panggilannya Andung Nggih. sama Nanto. Oh iya iya. Masih Adiknya Nanto. Nadi. Tapi almarhum Nati yang Nati. 3 orang aja Pak. Banyak. 12 orang. Oh 12. Itu jadi semua apa? Jadi semua. Jadi semua Pak. Masih sering interaksi dengan leting-leting jenengan dulu? Enggak. Enggak ya. Enggak. Sudah terpisah. Ya, terpisah mungkin ya? tidak punya, kan dulu belum ada HP. HP ya, memang kan benar sudah. sekali. Ya. Paling jenengan masih ingat ya, angkatan jenengan itu siapa saja itu masih ingat ya Pak? Lupa namanya. Lupa namanya. Ya, Oh, iya. yang ingat itu tadi yang Tapi kalau ketiga. kalau ketemu tahu ya jenengan. Tahu, Oh ini ya. tahu. Pernah ketemu angkatan dengan Nggak pasangan? pernah. Enggak pernah Pak. Sama kalau sekali. yang ini ada hampir 10 tahun ini tidak pernah. Tidak pernah ya. Apa mereka berbeda bio-bio itu berbeda kota, berbeda kecamatan? Berbeda daerah. Oh, gitu. Berbeda kecamatan juga. Kan Di acara dari pengesahan Tunggal. mungkin nggak pernah ketemu juga Pak? Enggak. Nggak pernah ya. Oh iya. Iya. Sekarang kan banyak yang muda-muda. Oh iya. Ya, kalau pengesahan ya ribuan orang ya nggak tahu ya Mas. Tapi kadang-kadang kumpul itu ya ketemu antara bawah sama atas saja. Gini. Tidak jauh tingkatannya gitu. Oh gini. Tadi Mas, siapa namanya? Saya Ya. Galuh Alif. Oh Mas Gali. Ini generasi muda, Generasi muda. penerus dari Dari Rantingoro. Rantingoro. Oh iya iya siap. Ya, untuk Mas Galuh ini kan mungkin generasi muda ya, pasti akan meneruskan perjuangan beliau ini. Mungkin selama ini jenengan kan juga mendampingi ya ini beliau. Iya. Apakah selama mendampingi itu jenengan mengalami kendala-kendala tentang mengembangkan IKS Wirasakti, walaupun bisa dibilang ya kulo bareng ya, saya sendiri pun yo anggapnya lage ya gitu. Tapi apakah pernah mengalami kendala mungkin bersama beliau ini saat mengembangkan IKS itu pernah nggak mengalami kendala? Pasti Pernah ya? Itu yang jenengan anggap berat itu ada? kalau paling berat Enggak ya, tapi ada lah. pasti ada, tetap ada. Cuman menurut saya biasa lah. Biasa ya, itu biasa. Biasa. 93 ya tadi Mas? Iya. Disahkan di Kodim ya pastinya Mas? Saya di Aula Kodim. Di Aula Kodim ya, Iya. waktu itu disahkan oleh Bapak Guru Besar ya Pak? Iya. Bapak Besar langsung, yang seperti yang dibilang-bilang senior itu apakah dia sepertinya kloter-kloteran gitu ya? Iya. Oh iya Mas? Oh gitu, katanya kloter-kloteran Iya. gitu. Berarti jenengan kan mengalami di Kodim. Berarti jenengan juga mengalami yang ngolah ngalih gitu Mas Sasan. Nggih. Ngantarkan apa jenengan? Iya. Nih, Iya, ngantar. yang katanya di mana? Rejo Agung. Rejo Agung. Iya, Nggih. waktu itu. Berarti jenengan nggih ngeterne niku ya. Terus waktu itu. Olah ngaling itu ya. Itu berarti waktu saat jenengan angkatan berikutnya masih boleh, masih lancar ya? Masih. Terus tiba-tiba suruh pindah. Iya, Filipina. Berarti memang yang diceritakan oleh
para senior-senior yang lain kan benar adanya ya memang. Iya, betul. IKSP terpontang-panting lah, Iya, waktu itu. pengurusan bingung gitu ya. Karena belum punya padepokan sendiri. Jenengan dari mengembangkan dari 93 ya Mas sampai sekarang ini ya. Ya, Itu terhitung berapa tahun itu Mas sudah? Lebih dari 20 tahun ya. ya 93 kurang lebih lulus STM. Iya. Saya bekerja, jadi saya limpahkan ke istilahnya murid saya. Iya. Waktu itu Oh gitu. Oh berarti ya, sempat ada vakum. penerus ya. Oh ada sempat vakum penerus. jenengan. Ada penerus. Oh iya iya iya. Bentuk pengurus ranting baru. Iya. Terus yang pengurus ranting yang kedua juga seperti saya bekerja, menikah bekerja, akhirnya ganti lagi. Oh gitu. Nah, terus sekarang saya ditarik lagi jadi pengurus ranting oleh Bapak Atim Ketua Cabang. Apa dulu sempat jenengan tinggal merantau apa gimana? Enggak. Enggak ya, kerja Di sana-sana aja ya? Surabaya lah, Iya, ya, iya. Surabaya, Oh, jadi gitu. enggak di tempat. Jadi untuk kepengurusan ranting harus ada yang di rumah istilahnya. Oh, iya, iya. Jadi ada koordinasi dengan Forkomicam, kecamatan atau dari Polsek kan Iya. harus ada yang di rumah. Kalau ada kejadian atau ada urusan apa, kegiatan apa, jadi ada yang monitoring. Oh gitu. Jenengan sekarang berarti stay di Jombang makanya Ya, membantu sekarang pengurusan ya. ada di Kota Cabang untuk mengurusi ranting oro lagi. Oh gitu. Pengurus-pengurus senior termasuk Mas Slamet ini, Oh, gitu. termasuk Mas Galuh ini juga pengurus ranting. Oh gitu. Jadi untuk pengembangan dari ranting oro sendiri alhamdulillah dari sekarang tetap eksis. Persis ya. Se Kabupaten Jombang tetap Oh, eksis. gitu. Di tiap desa 13 desa di Kecamatan Ngoro ada tempat latihan KSP Kerasakti. 13 desa ada semua ya? Ada semua. Tiap dusun, tiap Setiap desa. dusun ada. Itu pastinya juga bersaing dengan organisasi lain ya Mas? Makanya untuk saya Kecamatan Ngoro dari Forkomicam Kecamatan itu jadi sorotan IKSP Kerasakti Kenapa Mas? karena tempat latihan di wilayah kecamatan terutama Ngoro paling banyak. Oh paling banyak. Jadi untuk monitoring dari Forkomicam, Polsek, Koramil itu waktunya paling banyak sendiri untuk silaturahmi itu. Oh iya, iya. Dari desa Tapi- sini, desa sini itu paling banyak KSP Kerasakti. Tapi, Untuk yang lain tuh satu tempat. Iya. Bager Nusa juga 2 tempat. Oh, gitu Tapak ya. Suci 1 tempat. Kerasakti 13 13 desa. tempat ya? Ada tiap dusun ada yang 2 tempat, jadi sekitar 26 tempat latihan. 26 tempat latihan. Wilayah kecamatan Ngoro. Banyak sekali ya. Itu satu kecamatan aja 26 26 tempat latihan. sekali. Awal babat Mas, awal mendirikan tempat latihan dulu. Apakah jenengan juga menemui kendala-kendala yang mungkin jenengan rasa itu wah, sangat berat? Ya banyak sih dari Banyak. awal pertama Seperti kali apa itu? mengembangkan KSP Kerasakti di wilayah Ranting Ngoro pertama itu masalah izin. Oh perizinan. ya? Perizinan waktu itu memang belum kayak sekarang. Iya. Dulu tuh masih tertutup. Kalau mau mengembangkan perguruan itu harus melewati banyak proses, Oh, gitu. termasuk syarat-syarat yang dikeluarkan dari kecamatan, dari Polsek, dari Koramil itu ada. Iya. Dan bahkan dari perguruan lain itu pun harus ada Oh iya ada persetujuan. konsekuensinya, Oh iya. juga harus ada pamitan lah istilahnya. Oh iya. Untuk Oh berarti perguruan ada. sudah gitu ya? ada di wilayah kecamatan Ngoro, harus pamitan Tapi istilahnya. yang lain welcome aja ya Mas ya. Nggak masalah lah. Bersaing cara sehat gitu ya. Awal itu ada yang mengizini, ada yang tidak. Oh ada yang tidak Ada juga. yang tidak mengizini. Oh gitu. Tantangannya begitu. Lah tidak mengizini itu secara menyampaikan Ya tidak gimana, Mas? mau istilahnya tersaingi. Oh gitu. Karena kalau di Kecamatan Ngoro mungkin ada perguruan A, Iya. perguruan A itu kepingin yang lebih berkembang. Oh gitu. Itu awalnya gitu, tapi dengan kegigihan pengurus warga-warga akhirnya Kecamatan Ngoro mengizinkan tahun 1993 resmi diberi izin untuk mendirikan perguruan KSP Kerasakti untuk Ranting Ngoro.